Sektor pertanian Indonesia adalah salah satu sektor yang menjadi pendapatan negara. Namun, dengan adanya wabah COVID-19, akankah terganggu ekspor Indonesia? Nah, di sini saya akan membahas tentang ekspor Indonesia dalam sektor pertanian sebelum dan selama pandemi COVID-19. Struktur nilai tambah industri makanan dan minuman secara spesial pada tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap total nilai tambah industri makanan dan minuman sebesar 52,3%, serta pertumbuhan nilai tambah industri makanan dan minuman tahun 2019 di Pulau Jawa sebesar 11,33%. Untuk stok makanan pokok global masih mencukupi, namun ancaman gangguan logistik selama masa COVID-19 perlu diwaspadai. Makanan pokok global kedelai untuk produksinya mengalami penurunan, untuk domestic utilization-nya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Lalu untuk makanan pokok jagung, di tahun 2019-2020 produksinya mengalami peningkatan dan domestic utilization-nya juga mengalami peningkatan. Selain itu, COVID-19 memberikan dampak bagi perdagangan global. Yang pertama, supply demand mengalami gangguan. Yang kedua, pelarangan ekspor impor beberapa komoditas pangan dan kesehatan. Yang ketiga, perubahan pusat rantai pasok global dari RRT, Amerika Serikat, dan Jerman. Lalu, yang kedua ada kerjasama perdagangan tidak berjalan efektif selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, ancaman resesi ekonomi global. Dan yang keempat, ada peningkatan biaya logistik, seperti waktu pengiriman barang lebih lama, biaya logistik bertambah, prosedur pengiriman mengikuti protokol kesehatan. Selain berdampak pada perdagangan global, COVID-19 juga berdampak bagi perdagangan nasional seperti yang pertama, perdagangan antar pulau terganggu seperti penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang kedua, ancaman inflasi akibat kenaikan harga barang pokok. Yang ketiga, perubahan pola konsumsi masyarakat seperti peningkatan penggunaan belanja online, kebijakan sosial dan physical distancing. Dan yang keempat, ada daya beli masyarakat melemah, seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK meningkat, aktivitas ekonomi UMKM dan sektor informal terhenti. Adanya pandemi COVID-19, beberapa negara masih menjadi negara tujuan utama untuk ekspor agribisnis. Yang pertama, RRT, Amerika Serikat, dan India merupakan negara tujuan utama ekspor agribisnis Indonesia dengan pangsa masing-masing sebesar 19,6%, 11,0%, dan 7,9% dari total ekspor agribisnis tahun 2019. Lalu ekspor ke beberapa negara yang mengalami peningkatan signifikan selama Januari sampai Februari 2020 antara lain ekspor ke Pakistan naik 39,8%, India naik 34,2%, dan Singapura naik 33,0% dan Amerika Serikat naik 20,8%. Pangsa ekspor ke Amerika Serikat dan India naik di Januari sampai Februari 2020 dibandingkan 2019. Sementara pangsa ekspor ke RRT dan Jepang mengalami penurunan. Lalu untuk ekspor produk agribisnis Indonesia didominasi oleh turunan CPO dan kram rubber dengan pangsa masing-masing sebesar 28,0%, 9,2%, dan 8,7% dari total ekspor agribisnis tahun 2019. Untuk ekspor beberapa produk agribisnis mengalami peningkatan signifikan selama Januari sampai Februari 2020, antara lain coklat, butter, cocoa butter naik 38,4%,
CPO naik 33,1%, udang kemasan naik 26,7%, pulp naik 26%, dan udang beku naik 24,1%. Produk utama ekspor agribisnis Indonesia didominasi oleh turunan CPO dan keramber rubber dengan pangsa masing-masing sebesar 28,0%, 9,2%, dan 8,7% dari total ekspor agribisnis 2019. Ekspor beberapa produk agribisnis mengalami peningkatan signifikan selama Januari sampai Februari 2020, antara lain cocoa butter naik 38,4%, CPO naik 33,1%, pulp naik 26,0%, dan udang beku naik 24,1%. Untuk produk ekspor tertinggi selama pandemi COVID-19 yaitu sarang walet. Ekspor beberapa produk agribisnis ke RRT naik signifikan selama Januari sampai Februari 2020, antara lain sarang walet naik 180,0%, bungkil sawit naik 63,6%. Selain itu, untuk tujuan ekspor agribisnis Indonesia tahun 2019, RRT dan Amerika Serikat negara tujuan utama. Selain itu, ada beberapa tantangan ekspor agribisnis Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Tantangan itu berupa kebijakan dari berbagai negara yang bisa menghambat ekspor dari Indonesia. Yang pertama ada kebijakan dari Afrika Selatan, yaitu kebijakan nasional lockdown. Yang kedua negara Spanyol, yaitu pemerintah Spanyol mengeluarkan status waspada atau state of alarm setelah dinyatakan sebagai salah satu epicentris COVID-19 di Uni Eropa. Yang ketiga ada negara Australia yang menerapkan kebijakan Australia khususnya pembatasan kegiatan berkumpul hanya menjadi maksimal 2 orang. Ada Belgia dengan kebijakan lockdown yang kemungkinan akan diperpanjang hingga 3 Mei 2020. Ada negara Italia. Di negara Italia saat ini telah muncul resesi baru dengan intensitas yang sama besarnya dengan krisis keuangan Eropa tahun 2008. Dan yang terakhir ada Saudi Arabia. Tren penurunan daya beli masyarakat Arab Saudi termasuk menurunnya permintaan untuk kebutuhan haji disebabkan belum adanya kepastian pelaksanaan haji dan umroh pada tahun ini. Namun dengan adanya beberapa kebijakan dari berbagai negara memberikan peluang untuk ekspor. Yang pertama, Saudi Arabia. Saudi Arabia memberikan kebijakan yang pertama, penghapusan excise tax dengan proses custom clearance yang sangat tepat di pelabuhan. Yang kedua, rencana pendaftaran produk-produk Indonesia ke marketplace, salah satu marketplace terbesar di Arab Saudi, dikarenakan meningkatnya pembelian dengan jasa pengiriman melalui e-commerce. Yang ketiga, salah satu distributor lokal memiliki visi mempromosikan dan meningkatkan volume impor produk Indonesia. Yang kedua ada negara Taiwan, yaitu dengan memfasilitasi impor bahan baku produk dari negara lain, mempercepat serta menyederhanakan prosedur administrasi impor sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk dapat kembali berproduksi. Yang ketiga adalah negara RRT dengan menerbitkan Streamlining Application of China Port Export Licenses. Yang keempat ada negara Amerika Serikat dengan rencana penundaan pembayaran bea masuk impor. Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan penundaan pungutan tarif bea masuk impor selama maksimal 3 bulan. Relaksasi verifikasi lapangan FDA, Food and Drugs Administration menghentikan sementara kebijakan pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan baik untuk produsen makanan di dalam maupun luar negeri hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dan yang terakhir ada negara Mesir dengan menyederhanakan legalisasi produk impor, dokumen surat keterangan asal SKA dan invoice. Di balik kebijakan dari berbagai negara memberikan peluang bagi Indonesia untuk ekspor, namun Jepang membatalkan ekspor produk kopi Indonesia. 2 ton kopi asal Bali siap kirim dibatalkan sepihak oleh importir Jepang dikarenakan mulai 7 April 2020 hingga 6 Mei 2020 pemerintah Jepang telah menetapkan state of emergency di 7 prefektur yang berdampak ditutupnya pusat perbelanjaan dan toko termasuk juga coffee shop seperti Starbucks dan Blue Bottle serta lokal coffee shop.